Halo semuanya, selamat datang kembali. Kamu pernah nggak sih ngerasa, terutama di usia 20-an atau 30-an, kayak lagi bingung sama arah hidup? Mungkin kerjaan oke, gaji lumayan, tapi kok rasanya hampa ya? Kayak ada yang kurang, tapi nggak tahu persis apa. Nah, di sini kita bakal coba bongkar semua perasaan itu. Pertanyaan ini kelihatannya simpel banget ya kan? Apakah aku sudah di jalan yang benar? Tapi, jujur deh, ini sering banget jadi pertanyaan yang paling susah buat dijawab. Pertanyaan yang bisa bikin kita kepikiran semalaman, nge-review lagi semua keputusan yang udah kita ambil. Dan yang perlu kamu tahu, kamu nggak sendirian. Perasaan bingung atau ngerasa tersesat ini tuh wajar banget, banyak banget yang ngalamin. Jadi kalau kamu lagi ngerasain ini, santai aja. Justru, rasa gelisah itu tuh pertanda bagus. Artinya kamu udah siap buat nyari jawaban yang lebih dalam. Oke, jadi gimana mulainya? Jawabannya sebenarnya berakar dari satu hal yang paling mendasar, kenal sama diri sendiri. Dan perjalanan buat kenalan sama diri sendiri ini, kita mulai sekarang juga, langkah demi langkah. Oke, langkah pertama, dan ini yang paling dasar banget adalah nemuin potensi diri. Anggap aja kita lagi dalam misi buat nemuin superpower tersembunyi yang ada di dalam diri kamu, yang mungkin selama ini kamu bahkan nggak sadar kamu punya. Jadi potensi itu apa sih? Gini, ini tuh bukan sesuatu yang harus kita bikin dari nol ya. Potensi itu kemampuan alami, bakat bawaan yang emang udah ada di dalam diri kita. Tinggal diasah aja, biar makin tajam. Misalnya kalau kamu tuh orangnya gampang banget bikin orang lain nurut. Ya, mungkin kamu punya potensi kepemimpinan. Terus, gimana dong cara praktis buat nemuinnya? Ada 3 cara gampang yang bisa kita coba nih. Pertama, coba deh lihat lagi ke belakang, refleksiin pengalaman-pengalaman kamu. Kedua, kita bisa pakai alat bantu, kayak tes kepribadian gitu. Dan ketiga, ini yang seringnya paling nampol, yaitu tanya ke orang lain yang kenal kita. Nah, ini dia nih yang seru, pertanyaan-pertanyaan pemicunya. Coba deh renungin, pas lagi ngapain sih kamu sampai bisa lupa waktu? Atau inget-inget deh, pujian apa yang paling sering kamu dapat dari teman atau keluarga? Kadang kita nganggapnya biasa aja, padahal itu petunjuk. Dan yang paling penting, beraniin diri buat nanya langsung, menurut lo kekuatan terbesar gue apa sih? Oke, tes-tes kayak MBTI atau Clifton Strengths itu emang ngebantu banget. Tapi ingat satu hal penting ini, tes itu ibarat peta. Tapi yang harus jalan dan menjelajah wilayahnya ya kamu sendiri. Pengalaman nyata dan refleksi jujur ke diri sendirilah kunci utamanya. Oke, superpower udah mulai kebayang. Sekarang kita lanjut cari kompas batin kita. Nah, ini kita ngomongin soal values atau nilai-nilai hidup. Prinsip-prinsip yang jadi pemandu tiap kali kita mau ambil keputusan. Jadi values atau nilai hidup ini tuh pegangan kita gitu loh. Bisa macem-macem, ada yang pegangannya kejujuran, ada yang kebebasan, stabilitas, atau mungkin kreativitas. Nilai inilah yang nentuin apa yang rasanya benar atau salah buat kita. Apa yang benar-benar kamu banget, bahkan pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Nah, slide ini nunjukin banget apa yang terjadi kalau ada mismatch. Bayangin, nilai kamu itu kebebasan. Kamu suka kerja mandiri, suka ide-ide baru. Tapi kerjaan kamu sekarang itu rutinitasnya kaku banget, semua diatur. Hasilnya udah pasti stres, ngerasa terkekang, dan cepet banget bosen. Ini nih sumber utama dari rasa nggak betah di kantor. Oke, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu nilai-nilai inti kita itu apa aja? Untungnya, ada latihan simple yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Yuk, coba latihan simple ini. Pertama, coba tulis 5 hal yang paling penting buat kamu sekarang. Bisa keluarga, karir, petualangan, apa aja. Terus, coba bayangin diri kamu nanti di usia 60 atau 70 tahun. Lagi ngeliat ke belakang. Nah, tanyain ke diri kamu yang lebih tua itu. Apa ya penyesalan terbesarku? Apa yang aku harap aku lakuin lebih banyak dulu? Jawaban dari pertanyaan itu, nah, disitulah biasanya letak nilai-nilai inti kamu yang paling jujur. Oke, kita udah punya superpower, udah punya kompas. Sekarang, waktunya gambar peta. Ini bagian di mana kita bakal nemuin tujuan hidup, atau yang sering disebut purpose. Soalnya gini, tanpa tujuan, potensi dan nilai kita tuh kayak ya ngambang aja, gak jelas mau kemana. Tujuan ngasih kita alasan kenapa kita harus bangun pagi. Dan buat memetakannya, kita bisa pinjam konsep keren banget dari Jepang, namanya Ikigai. Ikigai itu punya 4 pilar. Pilar pertama, yang ada simbol hatinya ini, adalah soal passion. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar kamu suka lakuin? Kegiatan apa yang bikin kamu semangat banget? Bahkan kalau nggak dibayar sekalipun. Pilar kedua, nah ini nyambung banget sama yang kita bahas di awal. Ini soal keahlian kamu, skill kamu.
Apa yang kamu jago lakuin? Apa yang kamu bisa kerjain dengan baik? Mungkin bahkan lebih baik dari orang lain. Ini adalah potensimu yang udah kamu asah. Lanjut, pilar ketiga, ini soal kontribusi. Coba deh lihat keluar. Dari semua hal yang kamu suka dan kamu jago itu, ada nggak sih yang dibutuhin sama orang lain di sekitarmu? Masalah apa yang bisa kamu bantu selesaikan? Dan yang terakhir, pilar keempat. Ini yang paling praktis, soal profesi. Gampangnya, dari semua itu apa yang bisa dihargai sama orang lain sampai kamu bisa dapat bayaran. Entah itu dalam bentuk uang, atau bisa juga pengakuan dan dampak yang berarti. Jadi, magicnya tuh di sini, ikigai atau tujuan hidupmu itu bukan cuma di salah satu lingkaran aja. Dia itu ada di titik pertemuan manis di tengah-tengah. Tempat di mana apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa dibayar. Semuanya ketemu jadi satu. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kekumpul nih. Potensi, nilai, sama tujuan. Sekarang, saatnya kita satuin semuanya dan mulai jalan di jalur yang benar-benar terasa punya kita. Rumusnya gini, pakai potensi kamu buat milih bidang kerjanya. Terus, pakai nilai kamu buat nyaring budaya perusahaannya, cocok apa enggak. Dan terakhir, pakai tujuan kamu sebagai filter final. Contohnya kayak di slide ini. Misal kamu punya potensi komunikasi yang kuat, nilai kamu itu kebebasan, dan tujuan kamu mau menginspirasi orang. Nah, karir jadi content creator, pembicara, atau marketer bisa jadi pas banget. Satu hal lagi yang penting, ingat ya, proses ini tuh nggak ada kata selesainya. Ngeluangin waktu buat refleksi diri, entah itu nulis jurnal atau sekedar diam mikir, itu bukan buang-buang waktu. Justru, itu adalah investasi terbaik buat diri kamu biar terus tumbuh. Dan buat penutup, ada satu kutipan yang bagus banget. Perjalanan terbesar dalam hidup itu bukan soal menaklukkan dunia luar. Perjalanan yang paling sejati adalah memahami dan menaklukkan dunia di dalam diri kita sendiri. Karena disitulah kunci buat nemuin jalan hidup yang benar-benar bikin puas dan otentik. Terima kasih sudah menyimak.